Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke topik baru, transplantasi dan dekolonisasi sains sosial humaniora modern. Jadi penekanannya adalah pada ilmu-ilmu modern. Saya perlu memberi catatan bahwa yang dimaksud dengan ilmu modern itu bisa datang dari mana aja. Peradaban modern ya ada peradaban Cina, ada peradaban Barat, ada mungkin juga peradaban India. Ini begini, sejak pradekolonialisme atau kemodernan itu selalu identik dengan peradaban Barat. Sehingga saya akan memulai presentasi saya dengan spesifik pengalaman Barat modern dalam bidang keilmuan. Walaupun pada prakteknya ya kita bisa aja lah belajar ke Cina, belajar ke Korea, belajar ke Jepang gitu. Intinya adalah produk keilmuan modern. Nah, saya akan menggambarkan dulu sejauh mana sih capaian pengetahuan Barat modern itu. Nanti setelah ini saya akan menggambarkan kritik-kritik kepada capaian itu, kemudian bagaimana bentuk integrasi dengan pengetahuan Barat modern itu. Ini buku penting karya Max Weber. Sudah pernah dengar semua ya? Jangan sudah pernah ya. Ini nggak tebel loh buku ini. Kalau mau dipakai kuliah S2 itu cocok. Protestant Ethics dan Spirit of Capitalism. Jadi dia tesisnya intinya begini, bahwa mau kemodernan itu berhutang secara teologis dari Kristen. Jadi yang memungkinkan masyarakat memasuki alam modern dan mengakumulasikan ilmu pengetahuan, mengakumulasikan sistem perekonomian menjadi kapitalisme adalah etika Protestan. Terutama dia menyebutnya satu aliran Protestan namanya Calvinisme. Calvin. John Calvin. Calvin ini punya satu rumusan teologis namanya calling. Panggilan Tuhan. Jadi orang-orang Calvinis itu merasa dia terpanggil oleh Tuhan untuk berbuat banyak di muka bumi. Karena bagi dia kita itu nggak pasti masuk surga, makanya kita harus berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh surga. Nah itulah yang mendorong mereka hidup frugal banget. Frugal itu artinya apa? Hidup yang serba prihatin, hidupnya hemat, tetapi sebenarnya kayanya banyak. Pengusaha-pengusaha besar, tapi sebenarnya gaya hidup sehari-hari sederhana. Gitu. Nah, yang etika seperti itulah yang kemudian berperan kepada sistem perekonomian dan sistem pengetahuan modern. Kemudian ada satu klaim dari Max Weber bahwa sains di dunia barat itu adalah sains yang belum pernah dicapai pada periode sebelumnya. Jadi Ilham, make sure bagian ini kamu kutip dalam tulisannya. Jadi dia bilang, only in the West does science exist at a stage of development. Jadi akumulasi pengetahuan yang sekarang kita lihat itu tidak pernah ada pada peradaban sebelumnya. Nanti akan ditunjukkan problematikanya kalimat ini, problematisnya. Ya ada kecenderungan narsistik juga, gitu kan? Dia nyebutkan satu persatu, medicine, kedokteran. Di India, dia bilang, though highly developed in empirical technique, lacks a biological and particularly biochemical foundation. Sudah ada ilmu kedokteran di India, peradaban kuno India, tapi teknik empiriknya belum berkembang, tidak punya fondasi biologi, fondasi biochemical. Jadi dia nyebut contoh kedokteran. Kemudian rational chemistry kimia ya.
kimia yang rasional itu has been absent from all areas of culture except in the West. A structure like the canon law is known only to the West. Ini hukum. Jadi hukum yang terkodifikasi itu baru ada di peradaban Barat modern. Walaupun klaim ini sebenarnya walaupun faktual belum tentu positif juga. Islam tidak mengenal istilah hukum yang terkanonisasi atau terstruktur menjadi undang-undang. Bukan berarti sesuatu yang negatif, justru itulah watak Islam, karena hukum dalam Islam itu sesuatu yang fleksibel. Saya pernah nggak ya menggambarkan apa namanya sistem hukum Islam yang sebenarnya bertolak belakang dengan kecenderungan kodifikasi zaman modern. Kodifikasi itu membuat undang-undang klausul per klausul. Jadi gini, kodifikasi undang-undang itu membuat undang-undang satu bercorak top down, dibuat oleh negara, kemudian diterapkan kepada masyarakat. Kedua, membuat hukum menjadi tunggal, satu saja. Bagaimana hukumnya yang diatur oleh undang-undang? Jadi kemudian mengabaikan apa namanya agensi masyarakat karena hukum datang dari atas dan mengabaikan pluralitas hukum. Nah, dalam Islam nggak pernah ada kanonisasi karena apa ya, Al-Quran dan Sunnah selalu multi interpretatif, melahirkan banyak pandangan, maka lahirlah keragaman mazhab-mazhab fikih itu. Bahkan ada keragaman dalam internal mazhab. Gitu. Jadi nggak mungkin hukum itu diseragamkan, dibuat di atas, kemudian diterapkan di bawah. Karena hukum dalam sejarah Islam itu selalu berlakukan dari bawah. Ingat fuqaha itu, juris-juris itu, orang-orang yang independen, tidak terserap oleh sistem administrasi negara. Mereka adalah orang yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena keilmuan mereka. Imam Syafi'i, walaupun dia menolak sebagai qadhi, dia tetap legitimate di mata masyarakat. Kenapa? Karena inherent pada dirinya, otoritas ilmu ada pada dirinya. Gitu. Nah, jadi sistem hukum Islam itu berangkat dari bawah dan berlaku di bawah. Dia nggak perlu otoritas di atas. Sementara sistem perundang-undangan tadi mengandalkan apa namanya pendekatan yang top down. Oke, sekedar tangent aja. Jadi sistem hukum klaimnya Weber itu berkembang di Barat. Kemudian institusi pendidikan tinggi, walaupun sudah ada apa namanya universitas di dunia Islam, bahkan pernah ada di Cina, tapi apa ya universitas yang punya sistem rasional, sistematik, yang melakukan spesialisasi keilmuan, pursue science, mengembangkan sains, with trained and specialized personnel, dengan personel yang terlatih dan spesifik, hanya ada dalam peradaban Barat modern. Termasuk ini, the state itself, sistem negara, dengan undang-undang tertulis, dengan hukum yang rasional dan sistem administrasi yang baik, itu baru ada di dunia Barat. Gitu. Jadi mau bilang dari kapitalisme desain, bukan, dia dalam hal ini dia baru, ini kan bagian paling awal dalam bukunya, bagian mukaddimahnya, dia mau bilang bahwa peradaban Barat modern itu peradaban maju. Nah, dari situ dia akan mengajukan pertanyaan, apa yang membuat dia maju? Jawabannya adalah teologi Kristen tadi. Nah, kita tidak bermaksud, tidak sedang mendiskusikan tesis utamanya. Kita cuma mengambil pernyataannya bahwa peradaban modern itu adalah peradaban puncak, gitu ya. Kemudian, nah dalam pernyataan Weber ini benar ada fakta, tapi juga ada klaim narsistik. Narsistik itu jadi makanya dia terkesan kolonial banget karena semua perjalanan sejarah semua peradaban manapun itu harus berjalan ke arah dunia barat.
fakta benar bahwa sistem perguruan tinggi di Barat itu rasional, rapi, baik. Tapi ingat, yang perlu jadi catatan bahwa universitas itu sebenarnya berasal dari tradisi Islam, dalam peradaban Islam. Walaupun kemudian bertransformasi menjadi universitas-universitas bagus di Barat, ya, tapi kreditnya tetap harus diberikan kepada Islam yang lebih dulu, gitu. Nah, saya mau bilang, ini yang perlu tekankan bahwa pernyataan Weber tentang kemajuan teknologi, kemajuan sains, ilmu humaniora di Barat itu benar. Maka ini kita lanjutkan. Kita tidak mungkin mengabaikan perkembangan keilmuan modern. Jadi sistem keilmuan di UMY nggak mungkin tertutup. Nggak pernah ada dalam sejarah orang punya jargon anti Barat, anti Amerika, anti Eropa. Itu kekonyolan. Pertama, secara teologis kita tuh punya teologi al-asad. Artinya teologi yang mengajarkan kesejalanan dengan zaman. Kemudian kedua, peradaban Islam adalah peradaban kosmopolitan yang melampaui dikotomi Barat atau Timur. Nabi Muhammad sendiri menggunakan mata uang emas dengan koin yang dicetak oleh Imperium Bizantium. Nabi juga menggunakan metode perang menggali parit yang berasal dari tradisi Persia. Sarjana Muslim menerjemahkan teks-teks sains dan filsafat dari Yunani sejak masa Abbasiyah. Jadi baik dalam Quran, hadis, pengalaman sejarah, Muslim itu selalu belajar dari manapun. Kita mau bilang bahwa ya sistem keilmuan UMY harus terbuka kayak gitulah. Nah, kalau kita mengambil ilmu sosial humaniora modern dalam studi Islam, itu fungsinya apa? Jadi kan sekarang kita bergeser topik kita. Tadi sebelumnya kita bicara tentang ilmu-ilmu modern, kemudian mengambil Quran, Sunnah, mengambil Quran. Sekarang bergeser dari ilmu-ilmu studi Islam, baik mata kuliah IK atau FAI secara umum, itu perlu melakukan transplantasi atau mengambil, menyerap, mengadopsi ilmu sosial humaniora kontemporer. Apa fungsinya? Maksud saya prosesnya itu dari ilmu-ilmu agama kemudian membuka diri mengambil ilmu-ilmu sosial modern. Perbincangan kita sebelumnya tadi sebaliknya, dari ilmu-ilmu umum kemudian mengambil inspirasi dari Al-Quran dan Turas. Nah, proses ini apa fungsinya? Satu, penggunaan pendekatan sosial humaniora dalam studi Islam bermanfaat untuk mengkaji latar belakang sebuah pemikiran keagamaan, khususnya untuk melihat keterkaitan antara dimensi gagasan atau intelektual dengan dimensi sosial politik yang melatar belakanginya. Pemahaman mengenai hal ini penting dalam studi Islam. Sebuah gagasan atau konsep tidak lahir dari kevakuman sejarah, tetapi dari konteks yang melatar belakanginya. Fungsi kedua, penggunaan pendekatan sosial humaniora dalam studi Islam bermanfaat untuk mengkonseptualisasikan Islam bukan hanya sebagai agama wahyu, tetapi juga agama yang berdimensi historis dan kemanusiaan. Memahami dimensi ini sangat penting untuk memahami peran Islam dalam sejarah peradaban manusia, untuk kemudian dapat mengambil pelajaran dari dinamika up and down-nya. Fungsi ketiga, penggunaan pendekatan sosial humaniora dalam studi Islam bermanfaat untuk mengajarkan kepada pengkaji Islam cara berpikir empirik dalam melihat realitas sosial masyarakat Muslim dan di luar. Pada gilirannya, kemampuan ini sangat penting untuk mencari solusi-solusi aktual dari permasalahan keumatan dan kemanusiaan, karena pengkaji Islam tidak hanya memiliki kemampuan tekstual ansih. Jadi artinya pengkaji Islam itu bukan hanya pinter kultum, bukan hanya pinter menghafal Quran, bukan hanya bisa khutbah Jumat, tapi bisa berpikir empirik. Kemudian penggunaan pendekatan sosial dalam studi Islam dapat membawa bidang ini menjadi diskursus yang tidak terisolasi. Ini nasihat yang tidak akan saya lupakan dari supervisor saya. Jadi dia orang antropologi, berdialog dengan saya yang bidang Islamic Studies, yang ya saya pernah mendalami ilmu hadis. Jadi dia membaca tulisan saya, Rafiq, kenapa saya nggak bisa baca tulisan kamu? Dalam pengertian,
Kamu nggak bisa memformulasikan bidang Islamic Studies itu supaya bisa dibaca oleh orang-orang seperti saya. Jadi ilmu itu harus bisa menjangkau orang seluas-luasnya. Tulisan itu harus bisa berdialog dengan orang banyak. Nah, itu kelemahan kita. Coba Islamic Studies, kalau orang sudah menulis hadis, tesis, disertasi ini, ada nggak dimensi di mana buku itu menjadi referensi yang penting bagi orang sosiologi, bagi orang antropologi, bagi orang psikologi misalnya, atau orang di luar bidang Islamic Studies. Gitu. Kelemahannya adalah karena kita berbicara dengan diri sendiri. Gitu. Jadi pada saat ngomong, bayangkan audiens kita tuh orang luar. Nah, supaya bisa berdialog dengan mereka, gunakan teori-teori sosial humaniora kontemporer. Gitu. Saya ulangi ya, penggunaan pendekatan sosial humaniora dalam studi Islam dapat membawa bidang ini menjadi diskurs yang tidak terisolasi, melainkan diskurs yang juga dipahami oleh para sarjana yang menekuni bidang keilmuan lainnya. Dengan demikian, para pengkaji Islam pada akhirnya tidak hanya berdialog dengan audiens dari bidangnya sendiri, tapi juga audiens yang lain. Pikiran dan argumentasi mereka akan dipahami dan dapat mempengaruhi sarjana pengkaji dalam bidang yang lain. Saya ingat dengan tokoh yang bernama Sabah Mahmud. Sabah Mahmud tokoh legendaris pada semua disiplin ilmu. Saya ingat waktu saya ke Colorado tahun 2019, ada satu forum membedah pikiran Sabah Mahmud udah tinggal. Yang hadir itu bukan hanya antropolog. Sabah Mahmud antropolog. Tapi yang hadir itu gender studies. Karena bukunya itu mengkaji tentang perempuan. Jadi gini, di Amerika itu orang itu disebut punya otoritas kalau bukunya dia atau tulisannya dia sudah dipakai di kelas. Gitu loh. Di Indonesia kebalikan kan? Di Indonesia itu dianggap punya otoritas kalau dia punya jabatan di kampus. Jadi rektor, jadi wakil rektor, dekan, ketua lembaga. Enggak, di Amerika orang itu berlomba-lomba menulis buku dan bukunya diakui oleh dunia akademia dan dipakai sebagai diktat di kelas. Dikutip oleh banyak. Gitu. Nah, saya mau kembali kepada Sabah Mahmud tadi. Bukunya judulnya Politics of Piety. Itu buku bidang antropologi, tapi bicara mengenai isu perempuan, sehingga dia juga dijadikan tokoh legendaris di bidang gender studies, samping antropologi. Dan dia juga dikaji orang pada bidang law, hukum. Karena buku terakhirnya tentang Islam in the Secular Age itu, apa namanya, meneliti tentang sekularisasi di Mesir, itu dia banyak bicara tentang hukum. Jadi orang-orang hukum juga perlu baca buku dia dan kenyataannya dipakai di kelas-kelas gitu. Nah, bisa nggak gitu kita kalau menulis buku kita itu menjadi konsumsi orang banyak. Nah, tantangannya adalah sarjana Islamic Studies dia menulis sesuatu yang spesifik, tapi bisa keluar dari boundary itu dan menyapa orang banyak. Tantangannya. Dan itu pentingnya dilakukan integrasi. Ini bagian prasyarat. Jadi tidak sembarangan juga kita melakukan ini, ada prasyaratnya. Sebagian sudah pernah saya presentasikan di apa namanya dengan yang PCM Spanyol itu. Satu, memasukkan ilmu-ilmu modern harus sesuai dengan prinsip dan paradigma ilmu-ilmu tradisional. Kedua, menanggalkan nilai-nilai barat modern yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, sekarang saya mau masuk kepada isu mengenai bias. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-tahayyuz. Ada penulis yang sudah mengkaji ini secara mendalam, namanya Abdul Wahab Al-Masiri, dia orang Mesir, tapi PhD dari New Jersey. Judul bukunya Fiqhut Tahayyuz. Sudah terjemahkan oleh Triple IT ke dalam bahasa Inggris, judulnya Epistemological Bias. Jadi dia bilang gini, ilmu pengetahuan yang kita ambil dari manapun, dari luar Islam, termasuk yang dari barat juga, memiliki biasnya masing-masing, sehingga kita harus menyadari dengan hati. Bias di sini artinya adalah keseluruhan nilai tersembunyi yang melandasi sebuah paradigma, prosedur, dan metodologi yang membimbing seorang dalam aktivitas keilmuan, baik ia menyadari adanya nilai tersebut atau tidak. Jadi, there is no such a thing as an objectivity. Jadi nggak ada yang disebut dengan objektif itu.
Siapa yang mau bilang objektif? Justru begini trennya dalam di dunia akademik di Barat itu, orang menulis riset artikel ilmiah dan menyebutkan positionality-nya, background-nya apa, supaya orang langsung menyadari, oh bias-nya adalah ini. Kecenderungannya begitu. Nggak ada orang bikin klaim ini objektif, nggak ada orang objektif. Bahkan di bidang sains sendiri pun nggak ada yang disebut dengan objektif, karena sains dipengaruhi oleh pandangan dunia. Nggak ada yang disebut dengan ilmu netral. Nah, diskusi mengenai bias itu adalah diskusi menolak klaim-klaim bahwa ilmu pengetahuan netral. Nggak mungkin netral, ilmu pada bidang sosial moral lebih-lebih, dan termasuk juga pada bidang hard science. Oleh karena itu, integrasi dilakukan hanya dengan sains sosial humaniora yang telah melalui proses penyulingan dari bias-bias non-Islami atau disebut dengan proses dekolonisasi. Kalau dekolonisasi itu istilah general sih. Dekolonisasi berdasarkan perspektif Islam lah, kira-kira gitu. Dekolonisasi sudah saya jelaskan dalam berbagai forum, pengertiannya ini, tujuannya ini. Yang perlu mendapat catatan adalah dekolonisasi bukanlah gerakan anti Barat. Diskurs anti Barat dan pendidikan modern adalah diskursus anti Barat dan diskursus anti pendidikan modern adalah retorika belaka yang tidak ada manfaatnya. Hal lain yang signifikan untuk diketahui adalah dekolonisasi adalah orientasi yang terus berkembang dalam semua ilmu, bahkan ada yang sudah sampai versi 2.0 seperti bidang antropologi. Jadi artinya begini, ini yang saya agak menyayangkan itu kecenderungannya pada sebagian lingkaran baru pada sebatas mendorong orang untuk membaca sebanyak-banyak ilmu Barat dan pakai teori-teori itu dalam riset akademik kita. Belum ada diskursus dekolonisasi. Itu berkembang pada sebagian orang. Kalau di UIN ada namanya Pak Nur Ikhwan mengembangkan teori diskursus mengenai dekolonisasi. Yang lainnya saya nggak tahu. Intinya bisa nggak kita mundur langkah ke belakang dan melihat secara reflektif, kritis dulu kerangka teori yang kita pakai. Gitu. Kalau dalam bidang antropologi agama, misalnya ya di UIN, atau bahkan bukan hanya dalam bidang antropologi, ada mata kuliah pendekatan dalam studi Islam. Teman-teman UIN kalau enggak, ada satu mata kuliah yang terkait dengan itu. Kemudian gini, buku ajar yang dipakainya, saya lupa nama pengarangnya, tapi judulnya gini. Tadinya awalnya Seven Theories of Religion, 7 teori-teori pokok mengenai agama. Ingat nggak saya tulis itu? Bukan. Atau kamu searching. Kemudian sekarang sudah disempurnakan terus jadi 9 Theories of Religion. 9 teori-teori pokok mengenai agama. Nah, buku itu diajarkan di UIN tanpa pendekatan kritis gitu. Jadi orang cuma diajarkan cara Daniel Elfas. benar. Daniel Elfas ya. Karena saya pakai itu. Pakai itu. Paus PALS itu ya? Iya. Paus. Di UIN kamu belajar itu? Siapa yang dia? Siapa ya? Muhammad Anturis. Antropolog. Nah, problemnya adalah buku ini menguniversalkan teori Barat dalam melihat agama dan dipakai untuk melihat fenomena global. Gitu. Problematikanya di situ. Padahal dalam diskus religious studies sudah banyak kritik-kritik bahwa agama harus dilihat dari sudut pandang etis. Jangan mengimpose, memaksakan satu kerangka teoretik umum dari Barat, kemudian kita klaim sebagai universal untuk melihat kenyataan di dunia yang lain. Masalah lain dari buku ini, bukunya semuanya white semua. White itu penulisnya dari warna kulit putih semua. Nah, itu juga berasal dari Eurocentrism. Yang legitimate adalah yang ditulis oleh para bule.
Yang mau protes juga boleh-boleh juga sebenarnya. Ya, saya pernah baca satu artikel jurnal ilmiah, satu artikel dalam jurnal ilmiah, buku ini udah nggak layak lagi dipakai, gitu. Dan dikritik, tapi di UIN diajarkan dalam mata kuliah. Saya dulu S3 pernah di UIN, ada satu dosen saya. Coba sekarang teorinya Marx tentang agama, gitu. Gimana cara kamu terapkannya dalam kajian-kajian akademik? Jadi kita tuh baru sebatas di frame supaya teori-teori ini applicable pada bidang-bidang masing-masing. Ada Marx ya, ada Karl Marx, kemudian Durkheim. Coba agama sebagai sistem sosial gitu ya. Kemudian agama itu berasal dari solidaritas sosial. Kamu carilah contoh-contoh di mana kamu bisa menerapkan apa namanya kajian Durkheim ini. Padahal dia berangkat dari apa ya, skeptisme ada agama. Dia meneliti totemisme di Australia. Nah, itu ingin diabstrakkan, kemudian ditransfer kepada pengalaman orang lain. Ya, bersyukurnya kita diskursus dekolonisasi juga berasal dari barat juga gitu. Kalau nggak akan diterima orang gitu kan. Iya. Jadi kalau yang mengkritik orang barat ya wes lah, berarti bukan politik gitu. Oke, nah sekarang ini yang lebih praktis, bagaimana pola integrasi dengan sosial lingkungan era kontemporer. Satu, pengajaran mata kuliah perlu adanya pengajaran mata kuliah pendekatan kontemporer dalam studi Islam di FKI atau pasca sarjana untuk melengkapi studi Islam berbasis pendekatan teks, Quran Sunnah, dan tradisi intelektual klasik. Pendekatan kontemporer yang perlu dikembangkan dalam kurikulum pada bidang studi Islam antara lain adalah sosiologi, antropologi, postkolonialisme, dan lain-lain. Dengan demikian, studi Islam menjadi lebih memiliki basis empirisme dan mendorong daya pikir kritis. Well, ini sudah dilakukan di UIN, tapi pendekatan studi Islam di UMY itu ya masih jauh banget lah. Di UMY bahkan tingkat doktoral aja masih ya riset-risetnya hal-hal yang praktis-praktis tadi itu. Belum merambah kepada diskursus yang lebih kompleks gitu dalam studi Islam. Mas Siva itu selalu mengeluhkan itu. Tapi sebenarnya Mas Siva sekarang punya otoritas untuk membuatnya menjadi lebih bernuansa karena dia pejabat sekarang kan. Mas Siva itu apa namanya kepala program S3 pendidikan psikologi. Saya nggak tahu klaim itu apa namanya curhat itu masih ada apa karena dia nggak punya kuasa untuk merubah kurikulum atau apa, walau alam. Jadi pola integrasi pertama adalah pengajaran mata kuliah pendekatan kontemporer dalam studi Islam. Yang kedua, mengembangkan mata pelajaran AIK agar tidak semata-mata berorientasi doktrinasi, tapi juga empiris, reflektif, dan kritis. Nah, ini pernyataan yang general, bagaimana membunyikannya ya belum dirumuskan gitu. Saya sendiri struggle gimana sih mengajar anak S1 misalnya, doktrinasinya dapat, tapi berpikir kritisnya dapat. Itu nggak mudah. Atau kalau mau kita buat anak-anak yang pada tingkatan semester awal pendekatannya lebih doktrinasi, tapi kalau sudah semester 6 atau bahkan pasca sarjana di S2 kalau belajar AIK mestinya lebih reflektif, lebih empirik, lebih kritis. Coba tanya yang itu aja. Soal ini. Jadi pas mata kuliah AIK sikapnya apa? Sikap berkaitan. Ikutnya asal ikut atau yang penting lulus? Ya, saya pelajari juga. Yang penting ikut. Ya, ada beberapa kali yang penting ikut, ada yang ikut yang bukan kewajiban. Beberapa kali ya. Ya, itu memang bahkan sampai tingkat S2. Saya tuh adik saya kan kuliah S2 di UAD. Yang ngajar mata kuliah AIK-nya kan Pak Anhar katanya. Jadi mengajar AIK itu seperti mengisi pengajian dan tidak bisa ada dialog gitu. Ya, saya kecil.
Jadi terkait dengan banyak hal kan, dengan cara mengajar. Ya, sekali. Oh, pernah diajar? Kan kalau pembekalan bahasa Aika yang apa semester pendek itu pasti beliau yang isi. Oh gitu ya. Ya, kayak gitu juga. Oh, pegawai sampai sih. Oh, diserahkan juga sekarang. Dan semester pendek Ustaz. Oh. Sampai. Nah, ini kita mendorong supaya pelajaran AIKA itu tidak lagi terlalu berorientasi doktrinasi semata. Yang ketiga, pola integrasi adalah mengkaji ilmu-ilmu syariah dengan menggunakan teori sosial modern sebagai kerangka teoretiknya. Jadi ilmu sosial modern itu sebagai alat bedahnya atau pisau analisisnya yang menjadi objeknya dalam ilmu-ilmu syariah. Contohnya disertasi Jonathan Brown tentang proses kanonisasi kitab suci Bukhari dan Muslim sampai menjadi sumber otoritatif dalam Islam. Dia menggunakan teori kanonisasi teks dalam masyarakat beragama. Disertasi Ahmad Asyamsi juga menggunakan teori kanonisasi untuk melihat pemikiran Imam Syafi'i mengenai sunnah. Teori kanonisasi membantu menjelaskan konteks intelektual dan sosial politik sebuah ide dan proses sejarah dalam pembakuan sebuah ide. Jadi itu ilmu usul fikih. Tapi usul fikih yang dibedah dengan teori sosial humaniora kontemporer. Apakah bisa ilmu sosial humaniora kontemporer digunakan untuk mengkaji turos? Hal ini bisa dilakukan sebagaimana contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Hanya saja proses ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian karena tidak semua teori sosial humaniora kompatibel dan sejalan dengan watak sejarah Islam. Contoh dalam hal ini adalah kritik penggunaan teori religius dan sekuler untuk memahami sejarah masyarakat Islam. Para pengkaji Islam kontemporer di Barat secara masif mengkritik teori religius dan sekuler tadi yang pernah ditren di kalangan orientalis Barat, khususnya Patricia Krohn dan Ira Lapidus. Sekularisme dan sekuler adalah produk sejarah Barat modern yang tidak layak diproyeksikan ke belakang atau digunakan untuk membaca sejarah Islam di masa lalu. Fenomena penggunaan teori Barat yang tidak sejalan untuk membaca masyarakat non-Barat ini disebut dengan epistemological coercion oleh sebagian ahli. Itu ya. Jadi artinya masih ada proses kehati-hatian. Mengkaji masyarakat Muslim dengan pandangan dunia Barat liberal. Di antara bias Barat dalam pendekatan sosial humaniora adalah pandangan dunia yang liberal. Beberapa contoh terkait adalah sebagai berikut. Kebangkitan agama seringkali dilihat sebagai ancaman atau keterbelakangan. Itu saya menjadi concern banget itu. Kayak nggak seneng gitu melihat fenomena religiusitas. Gitu. Dianggap sebagai keterbelakangan atau ancaman. Nah, maka disertasi Sabah Mahmud dalam Politics of Piety mengkritik pandangan liberal Barat yang melihat kaum perempuan Muslim sebagai makhluk tidak berdaya yang berada di bawah dominasi laki-laki. Riset yang sama dilakukan oleh Annabelle Inge dalam Making of a Salafi Woman Paths to Conversion. Ini buku penting karena dia memframe konversi ke Salafi itu dengan lebih bernuansa gitu. Selama ini kan orang Salafi dianggap berpikiran sempit, enggak, artinya apa? Intelektualismenya enggak begitu enggak begitu kuat gitu. Atau kemudian tradisi patriarki, segala macam judgement lah kepada tradisi Salafisme. Nah, ini ada orang yang memframe perempuan-perempuan Salafi itu menjadi sesuatu yang lain gitu. Jadi itu yang perlu dikembangkan. Kita jangan hanya sekedar mengikuti pandangan dunia Barat yang liberal. Contoh yang lain yang saya sebutkan dalam buku dekolonisasi saya itu bagian pengantar. Saat kuliah di Amerika dulu saya mengikuti satu mata kuliah Religion and Politics. Ada dosen yang menyajikan sebuah reading, satu teks itu. Dia melihat berusaha menjawab satu pertanyaan, kenapa perempuan-perempuan Muslim berjilbab? Fenomena ini yang dia lihat. Lalu dia menggunakan teori sosial ekonomi politik. Gitu. Dia gunakan data-data statistik. Menurut data-data statistik, perempuan-perempuan Muslim itu adalah perempuan-perempuan yang
tidak berdaya secara ekonomi, tidak maju, sehingga mereka bersedia meletakkan diri di bawah dominasi laki-laki. Nah, itu yang maksud saya, proses menggunakan teori sosial humaniora kontemporer itu perlu berhati-hati dalam implementasinya, jangan sampai menyeret pandangan dunia barat yang liberal. Contoh yang kedua, religiusitas dianggap sebagai konservatif turn dan radical turn. Belakangan bermunculan karya tulis yang mengkaji fenomena yang mereka sebut sebagai intoleransi. Sudut pandang ini umumnya lahir dari paradigma barat yang melihat bahwa perjalanan sejarah dunia semestinya bergerak ke arah sekularisasi. Suatu ironi bahwa fenomena religius ini tidak dibaca sebagai gerakan ethicizing the self, gerakan etisasi diri, sebagai respon terhadap dunia yang menjadi serba hedonistik. Sama seperti riset-riset terhadap artis hijrah, masyarakat hijrah, dianggap sebagai proses konversi menjadi radikal. Itu yang memprihatinkan. Kalau saya tuh dicarilah teori-teorinya. Ada orang yang jenuh dengan dunia hedonistik gitu. Coba ada gitaris drummernya Noah gitu ya. Dia kan bikin kesaksian betapa kelamnya dunia selebriti gitu. Bosan dia ingin mentransformasikan diri gitu. Akhirnya masuk ke gerakan salafi. Jadi itu gerakan itu apa? Gerakan etis itu sebenarnya. Nah, kecenderungan di dunia akademik tidak ada yang melihat proses konversi itu sebagai gerakan apa? Saya sebutnya tadi ethicizing the self, gitu. Lebih kepada orang bertransformasi menjadi radikal, gitu. Nah, itu memprihatinkan sebenarnya. Sama seperti memframe Islamic Book Fair. Kan sekarang kan ada yang permasalahkan Islamic Book Fair itu. Pameran buku-buku Islam. Itu tempat berkumpulnya orang-orang salafi, orang-orang ekstrim. No. Mereka cuma pengen dapat bacaan alternatif. Mereka kepengen ada satu milieu Islami, gitu. Gimana? Kayaknya kalau It's okay kan? Nggak masalah gitu loh. Orang-orang dengan kecenderungan kayak gitu kan gerah ya. Sekarang Coldplay mau datang, artis-artis mau datang, orang konser bebas. Kenapa kemudian orang mau bikin pameran buku Islami menjadi problematis gitu? Di frame sebagai gerakan radikal. Nah, ini yang saya lihat membawa paradigma barat liberal dalam melihat fenomena masyarakat muslim. Hati-hatilah menggunakan istilah konservatif turn itu. Hati-hati orang dengarnya. Orang awam dicekokin kayak gitu tambah tersinggung mereka. Tambah tersinggung. Gak ada orang yang suka disebut tambah radikal gitu. Dibilang radikal. Nah, bisakah sosial humaniora modern untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah? Beberapa sarjana muslim mengadvokasi gagasan bahwa Al-Quran dan Sunnah perlu didekati dengan pendekatan kritik teks modern. Ia perlu dilakukan sama seperti teks lainnya yang tidak memiliki sifat divine atau ilahiyah di dalam dirinya. Beberapa sarjana muslim bahkan ada yang mengatakan bahwa jika Bible telah dibedah sebagai kitab suci yang profan dan manusiawi, maka Al-Quran pun perlu diposisikan demikian. Ini paradigma yang keliru karena dampaknya akan sangat merusak, bahkan sampai meruntuhkan otoritas Al-Quran dan Sunnah sendiri. Saya kok yakin fenomena ini nggak akan muncul di UMY, tapi ya kita singgung aja lah dalam naskah ini, dalam draft ini, bahwa nggak bisa Al-Quran diberlakukan seperti teks manusia. Gitu. Catatan Brown tentang tradisi kritik teks di Barat. Ini menyinggung permasalahan ini tadi ya. Asumsi dasar metode kritik teks di Barat adalah sebagai berikut. Pertama, ada keraguan tentang keaslian atau keandalan teks sejarah. Jadi jelas itu kalau dalam Old Testament, New Testament. Old Testament itu ditulis selama ratusan tahun oleh banyak orang. Konyol kalau bilang itu tulis oleh Nabi Musa. Konyol banget. Konyol juga kalau bilang New Testament ditulis oleh Nabi Isa, dan nggak ada sarjana Kristen yang mengklaim itu. Bahkan di dalamnya ada empat gospel kan, jelas 4 orang. Walaupun 4 orang itu siapa
identitas yang nggak ada yang tahu. Mark, Matthew, Luke, and John siapa gitu. Jadi tradisi kritik teks Barat itu memang berangkat dari problem di Bible sendiri. Kemudian kecurigaan umum terhadap narasi ortodoks mainstream. Kalau dia menjadi mainstream, ada kekuatan politik yang bergerak di belakangnya. Kira-kira gitu, suspicious. Analisa sejarah perlu dilakukan untuk melihat kepentingan politik di balik sebuah teks. Nah, kritik terhadap teks di Barat berangkat dari pendekatan presumption of suspicion. Pendekatan ini disebut sebagai historical critical method. Pendekatan ini berawal dari kenyataan bahwa Bible ternyata tidak memiliki 100% unsur divinitas di dalamnya. Dengan kata lain, ada campur tangan manusiawi dalam materi Bible. Yang inilah kemudian ini diterapkan oleh orang-orang Barat dalam melihat hadis maupun Al-Quran. Atau Al-Quran maupun hadis. Orang seperti Jonathan Brown, ya dia Muslim, dia yang membuat pagar betis. Oh no, dia bilang tradisi kritik tes kayak gini nggak cocok gitu. Apakah bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sains modern? Jawabannya bisa, tapi penerapannya perlu memperhatikan hal berikut. Berpijak pada temuan sains yang definitif yang telah disepakati sebagai law, bukan temuan asumtif atau sekedar teori hipotesa yang masih menjadi subjek perdebatan para ulama. Dilakukan dengan semangat eksploratif untuk mencari kemungkinan makna-makna baru Al-Quran yang pada akhirnya menguatkan keimanan pada Allah dan kecintaan kepada kitab suci ini, bukan semangat apologetik sekedar untuk mengklaim bahwa Al-Quran mendahului sains modern. Nah, ini bagian lain dari diskusi tentang ini. Supaya gini, kalau kita mengambil ilmu sains modern, itu bukan sekedar mengambil, tapi memang ada orientasinya. Orientasinya apa? Orientasi menyelesaikan masalah hari ini di masa depan. Ini Abidah. Future studies itu satu disiplin yang baru dikembangkan oleh beberapa sarjana di dunia barat dan langsung ditangkap oleh Ziauddin Sardar. Saya ngerasa ini tuh Muhammadiyah banget. Muhammadiyah itu kan modern. Modern itu bukan hanya menikmati kemodernan, tapi merekayasa kemodernan dan merencanakan masa depan modern. Jadi maksud saya paradigmanya Ziauddin Sardar itu perlu diambil oleh Muhammadiyah. Saya ngerasa ironi banget karena yang sekarang sudah mengembangkan dan mulai masuk ke bidang future studies justru NU. Saya pernah kirimkan tulisannya di grup Cisik yang senior, ada tulisan dari teman NU, sudah ada kajian mengenai future studies gitu. Padahal orientasi intelektual NU itu kan ke belakang gitu. Nah, yang katanya punya orientasi kemodernan siapa? Muhammadiyah. Maka kajian mengenai atau disiplin yang mengkaji masa depan itu perlu menjadi perhatian Muhammadiyah. Makanya saya masukkan unsur ini ke dalam buku kita supaya kita sadar bahwa kita perlu merekayasa masa depan. Nah, dia sudah berdiri sebagai satu disiplin ilmu, namanya Future Studies. Kenapa? Istilah fikih itu fikih apa? Ya, fikih antisipatif, fikih iftirodi namanya. Tapi beda juga Ilham. Fikih iftirodi itu artinya membayangkan sesuatu yang terjadi di masa depan, tapi cuma membayangkan untuk menemukan hukumnya apa. Seperti as-sholatu fil hawa, sholat di luar angkasa. Yang dipermasalahkan oleh para fakih atau fuqaha, bagaimana cara sholat di luar angkasa? Bukan menyelesaikan masalah-masalah empirik terkait dengan apa namanya masa depan di luar angkasa, kehidupan di luar angkasa, gitu. Berarti bisa disebut ironi. Bisa saja, tapi juga tidak murni tidak murni iftirodiyah. Kalau iftirodiyah itu kan sesuatu yang totally belum ada, tetapi tiba-tiba terbesit dalam pikiran kita. Nah, yang dimaksud dengan future studies itu gini. Kita mempelajari data-data empirik hari ini. Data-data kuantitatif hari ini. Dan data ini kita proyeksikan ke depan. Misalnya gini, masalah kemacetan Yogyakarta di tahun 2023, gimana angkanya? Angka ini kita proyeksikan sampai 20 tahun, 30 tahun kemudian.
Nah, itu yang disebut dengan future studies. Membaca tren. Membaca tren, itu baca foresight for trends, emerging issues and scenarios. Tapi bukan hanya membaca trends, gimana skenario-nya ke depan tuh gimana? Itu kan mestinya Muhammadiyah banget. Nah, itu cara pandang beragama yang bisa melihat realitas empirik hari ini, membaca kemungkinan akumulasi di masa depan, itu harus ada dalam cara beragama kita. Ini perlu kita masukkan dalam paradigma integrasi UMY. Paradigma integratif dengan demikian memiliki dimensi antisipatif dan reflektif tentang masa depan manusia, sehingga pada akhirnya paradigma ini bukan ada untuk sekedar intellectual exercise atau proyek pemikiran yang bersifat abstrak dan cerdas, tapi misi keilmuan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Belakangan di kalangan akademia barat muncul suatu disiplin yang disebut dengan future studies yang lahir sebagai respon untuk mengatasi masalah global hari ini yang semakin kompleks. Ziauddin Sardar menyebutnya sebagai post normal time, sebagaimana telah digambarkan pada bagian kedua. Bidang ini melakukan pemetaan isu-isu empirik. Jadi ya harus tahu bukan hanya soal kemacetan, masalah lingkungan hidup, masalah penggunaan teknologi misalnya, pornografi misalnya, harus dikuasai data-data empiriknya. Dengan menguasai dengan pendekatan kuantitatif untuk kemudian memproyeksikannya ke masa depan. Bidang yang dikaji misalnya populasi manusia, kerusakan lingkungan hidup, konflik bersenjata, penggunaan artificial intelligence, Islamofobia, dan seterusnya. Bidang ini juga merekomendasikan tindakan hari ini yang dapat diambil untuk mengatasi masalah jangka panjang. Bidang ini secara komprehensif melakukan analisa terhadap tren, isu yang muncul, dan skenario masa depan. Apalagi selain itu? Udah ya? Ya, udah, gitu aja. Itu konsep yang bisa saya gambarkan. Silakan teman-teman memberikan masukan. Saya mendengar pertanyaan saya mungkin agak beda. Yang pertama, Ustaz, tadi kan kita antum bilang kapan kita bisa bikin buku yang bisa kompatibel untuk semua segmentasi masyarakat dan juga mungkin ragam ideologi gitu ya, Ustaz. Kalau menurut saya bukan ideologi, disiplin ilmu. Ragam berarti kan yang pakai kan semua orang. Dia agama apapun dia tetap bisa nerima itu terima buku kita. Ya, oke. Itu topik yang lain. Tapi tadi saya berbicara bahwa kita boleh menekuni satu disiplin ilmu, tapi yang kita tulis pada bidang itu menjadi bacaan yang bermanfaat untuk bidang ilmu yang lain. Saya berbicara bidang itu. Kalau yang Abida sebut tadi itu diskursus yang lain, tetapi itu juga yang sedang diadvokasi oleh Ziauddin Sardar. Jadi artinya kita merumuskan satu gagasan yang gagasan itu bisa diterima orang banyak dari latar belakang apapun, agama apapun. Saya ngerasa yaitu tahapan selanjutnya sekarang kita bicara pada bidang keilmuan yang lebih spesifik. Oke, berarti nggak jadi satu. Itu yang kedua, Ustaz. Tadi yang ngomong masalah istilah epistemological coercion itu juga orang barat. Iya. Oke, sudah jawab. Kemudian Ustaz, bedanya dekolonisasi sama istilah-istilah yang mungkin kita dengar juga kayak islamisasi terus dan lain sebagainya itu apa Ustaz? Kan sama-sama tuh kita pengen mengadopsi konsep di barat kemudian tapi kita sesuaikan dengan nilai Islam. Kalau saya melihatnya apakah dekolonisasi itu kayak gabungan antara islamisasi dan ilmuisasinya Sutowijoyo? Gini, memang lebih pasnya yang menjawab adalah para penyokong gerakan islamisasi. Nggak tahu kalau Bu Titus bisa membantu menjawab, tapi saya menggunakan kacamata dari Nidal Qosum dan Ziauddin Sardar. Dua orang ini kan menolak gerakan islamisasi pengetahuan. Karena satu kritik yang prinsipil banget. Gerakan islamisasi pengetahuan itu adalah
mengambil sains barat modern yang sudah jadi, kemudian uh, diberi label Islam di atasnya. Kritiknya Ziauddin Sardar itu sama seperti kerjaan kita cuma ngecat patung. Patungnya dibuat orang. Jadi kerjaan kita cuma ngecat. Barangnya sudah ada orang lain gitu. Dia tidak mendorong terjadinya Islamisasi pengetahuan. Dia mendorong lahirnya sains yang Islami. Jadi sains yang sejak awal proses perumusannya itu sudah Islami. Masalah dari Islamisasi pengetahuan menurut Ziauddin Sardar, barangnya sudah dibentuk orang dan pembentukannya itu dipengaruhi oleh pandangan dunia orang Barat. Tapi di tengah jalan baru kita arahkan untuk seperti terlihat Islami gitu. Nah, bagi Ziauddin Sardar enggak. Kerjaan kita sekarang adalah menciptakan sesuatu dari awal yang semua prosesnya itu Islami. Itu dia dikritik. Ziauddin Sardar, kamu sadar nggak? Kamu seperti baru akan membuat roda dari awal. You are inventing the wheel. Itu istilahnya. Jadi ibarat mobil, kerjaannya Ziauddin Sardar itu atau diskursnya adalah bikin rodanya dulu. Habis dari roda baru naik. Oh my God, berat banget kita kerjaannya. Kritiknya Nidal Qosum, kamu mengembalikan diskurs Islam itu seperti diskurs yang tertutup, tidak mengambil sama sekali temuan-temuan sains di Barat, karena harus prosesnya dimulai dari awal. Nah, itu kritik Nidal Qosum kepada Ziauddin Sardar. Tetapi juga yang menjadi pertanyaan saya, apakah Ziauddin Sardar masih berdiri dengan semangat yang sama, karena buku itu relatif sudah lama kan, terus 2009-2008 ya dalam bahasa Inggrisnya. Karena Ziauddin Sardar kan sekarang sudah mengembangkan diskursus integrasi juga, bahkan sudah mengembangkan diskursus post normal time, gitu, future studies tadi. Jadi begitu pemahaman saya tentang diskursus Islamisasi. Kalau dekolonisasi tadi, artinya kita mengambil ilmu Barat, tetapi membersihkan dimensi-dimensi kolonialnya. Ya, silakan kalau ada yang lain. Ilham ada nggak? Oke, jadi